Ya, sekarang kita akan mendiskusikan mengenai penerapan hukum Newton pada sistem kontak antar balok ya. Nah, pada kasus kontak antar balok ini yang perlu diperhatikan diantaranya adalah adanya gaya kontak ya. Gaya kontak ini interaksi antara dua benda, misalkan dua buah balok atau dua benda saling bersentuhan, maka kedua benda tersebut saling memberikan gaya satu sama lain ya, yang itu yang disebut dengan gaya kontak. Dan apabila sistem ini bergerak dengan percepatan tertentu, maka kita menerapkan hukum 2 Newton di mana sigma F sama dengan M kali A. Dan apabila sistem bergerak dengan kecepatan konstan, kita menggunakan hukum Newton pertama, sigma F sama dengan 0. Nah, kita langsung saja ke contoh kasus. Di sini misalkan dua buah balok bermassa M1 dan M2 saling kontak satu sama lain pada bidang datar licin tanpa gesekan. Sebuah gaya konstan F bekerja pada balok M1. Tentukan besar percepatan sistem dua balok ini, lalu besar gaya kontak antara kedua balok. Nah, untuk menyelesaikan ini, di mana kita mendapatkan percepatan dan gaya kontak, ini kita terlebih dahulu meninjau sistem ya. Sistem itu berarti semua massa yang di sana. Itu disebut dengan sistem. Semua massa yang terlibat dalam uh, gaya ini ya, dalam gerak ini. Nah, di sini sesuai dengan soal di mana di sini ada M1 dan M2, mereka saling berdempetan seperti ini. Kemudian M1 ini didorong dengan gaya F horizontal, sehingga M1 ini kemudian mendorong M2 sehingga kedua balok ini sebagai satu sistem bergerak ke arah kanan ya dengan percepatan tertentu. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan sistem kontak antar balok ini, kita harus terlebih dahulu menghitung percepatan sistemnya. Setelah menemukan percepatan sistem, baru kita bisa menghitung kontak antar balok seperti itu. Gaya kontak antar balok itu di sini ya, ada dua, M1 mendapat gaya dari M2 dan M2 mendapat gaya kontak dari M1 seperti itu. Jadi saling memberikan gaya. Ini yang kita diskusikan sebelumnya mengenai aksi reaksi. Nah, terlebih dahulu kita tinjau ini sebagai satu sistem, kita dapat menghitung percepatan sistem ini, di mana sistem ini bergerak ke kanan dengan percepatan tertentu setelah diberi gaya dorong sebesar F. Maka kita bisa menghitung arah gerak percepatan dengan menggunakan hukum Newton 2, di mana sigma Fx sama dengan M kali Ax. Nah, karena ini sistem, maka semua massa di sini adalah satu kesatuan, sehingga kita melihat ini sebagai massa total, di mana M sama dengan M1 tambah M2. Sehingga kita bisa tulis M sama dengan F sama dengan M1 tambah M2 dikalikan A. Maka dari sini kita bisa menuliskan A sama dengan F per M1 plus M2. Nah, ini percepatan sistemnya. Nah, setelah kita menemukan percepatan sistem, selanjutnya kita mencari gaya kontaknya. Bagaimana caranya? Dengan menguraikan gaya. Cara menguraikan gaya seperti sebelumnya, kita meninjau masing-masing benda secara terpisah. Ya, ini kita simpan sebagai persamaan satu. Nah, jika kita pisahkan kira-kira atau tinjau masing-masing, maka kira-kira seperti ini. Ini untuk benda satu ya, di mana benda satu mendapat gaya F ya ke arah kanan, kemudian dia mendapat gaya kontak P action dari balok 2 yang berlawanan dengan arah gaya F ini. Kemudian dari arah vertikal dia menekan permukaan lantai dengan beratnya yaitu W M1 kali G, maka dia mendapat gaya normal dari lantai sebesar N1. Nah, sementara benda 2 dia mendapat gaya kontak dari M1 sehingga balok M2 ini terdorong ke depan. Sementara dari arah vertikal sama, dia menekan si balok 2 ini menekan lantai dengan beratnya M2G. Kemudian dia mendapat gaya normal dari lantai sebesar N2. Nah, sekarang kita tinjau masing-masing benda. Nah, untuk benda balok 1 terlebih dahulu ya, balok 1. Nah, kita bisa menghitung gerak ke arah Fx ya, arah horizontal, sigma Fx sama dengan M1 kalikan Ax, di mana sigma Fx ini adalah resultan antara gaya F
dengan P, di mana F dikurang P aksen sama dengan M1AX. Maka kita bisa tulis gaya kontak sama dengan F dikurang M1AX. Maka P sama dengan M1 kalikan AX. AX itu adalah nilai percepatan yang sudah kita dapat di sebelumnya di persamaan 1. Maka kita substitusi ke sini, maka diperolehlah seperti ini. Nah, jadi kalau kita jumlahkan, maka akan kita peroleh gaya kontak sebesar ini, P sama dengan F M2 per M1 plus M2. Nah, sekarang kita tinjau gaya kontak dari benda 2. Di sini benda 2 mendapat gaya sebesar P sehingga dia bergerak dengan percepatan A. Maka kita bisa menggunakan hukum Newton 2 di mana Fx, sigma Fx yang adalah P sama dengan M2 kali Hx. Nah, Hx ini kita substitusi dari persamaan 1, maka kita memperoleh ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa gaya kontak ini sama. Nah, artinya gaya kontak antara balok 1 dan balok 2 itu magnitudenya atau besarnya itu sama, tetapi arahnya yang berlawanan seperti itu. Jadi sama ya. Nah, gaya kontak besarnya sama tapi berlawanan arah. Nah, misal kasus ada soal diketahui M1-nya sama dengan 4 kg, M2 sama dengan 3 kg, dan gaya yang mendorong ini, F ini sama dengan 9 Newton. Berapa percepatan dan gaya kontaknya? Ya sudah, tinggal kita masukin saja. A, kita menghitung dengan persamaan 1 tadi, tinggal kita masukkan M sama dengan 9, M1 sama dengan 4, dan M2 sama dengan 3. Maka 9 per 4 tambah 3 sama dengan 9 per 7, maka percepatannya ialah 1,29 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk menghitung gaya kontak, kita substitusi A-nya ke dalam persamaan ini, atau langsung ke bentuk ini ya, di mana P sama dengan F kali M2 per M1 tambah M2. Kita masukkan 9 kali 3 per 4 tambah 3. 9 kali 3, 27 per 2 per 27 per 7, itu sama dengan 3,86 Newton. Nah, inilah jawabannya. Nah, sistem gaya kontak antar balok ini juga sama berlakunya seperti balok yang dihubungkan dengan tali ya. Jadi kalau ini dia berkontak langsung atau yang dihubungkan dengan tali, big idea-nya untuk menghitung sama, prinsipnya sama seperti itu. Jadi ini merupakan penerapan hukum Newton pada kontak antar balok, bisa kontak langsung atau dengan tali penghubung seperti itu.